Wahai saudaraku, bangkitlah bersama. Rasio moral kita sinar murni cahaya. Padu dengan dakwah jalan yang mulia. Berjuanglah untuk bangsa dan agama. Getarkan hati lawan dengan kata bijak. Perjuangan suci tiada pernah goyah. Paduan suara membangkitkan semangat. Lantunkan doamu dalam kalbu yang tak lelah. Bangunlah kesadaran dalam dada. Rasio moral letakkan di puncak. Untuk bangsa dan kaum kita berjaya. Lantunkan doamu dalam kalbu yang tak lelah. Arahkan pandangan jauh ke depan. Jalan yang lurus harus kita tempuh. Dengan iman dan rasio yang kita pegang, tiada yang bisa menggoyahkan niat yang tumbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sadaqallahul azim wa balaghahu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji serta rasa syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di hari Ahad pagi yang penuh mubarak ini kita semua dapat bersama-sama hadir bermuajahah bersilaturahmi dalam rangka rutinitas gerakan subuh keliling berjamaah dari Kota Bekasi bersama dan Allah terus memberikan istiqomahan untuk kita terus bersama-sama bersamai dalam majlis yang mulia. Alhamdulillah walaupun yang disolihah al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidayna. Untuk selanjutnya kita mulai alhamdulillah seperti biasa dan berdedikasikan kita membuka majlis kita pada hari ini di acara yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu kami mengucapkan banyak terima kasih pada hari ini kita berada di Masjid Al-Ikhlas. Bapak Ibu dari jemaah masjid-masjid sebelah Margahayu dan sekitarnya Masjid Jumbo dan wabil khusus Majelis Taklim Ibu-Ibu. Itu sekitar 40 masjid yang aktif. Kalau masjid misalkan 21 juta atau ada yang lebih, insya Allah ini tidak menjadikan. Kalau hanya satu masjid yang mengadakan, tentunya berat. Tapi kalau kita gabung bersama-sama, insya Allah ringan. Wahai saudaraku, bangkitlah bersama. Rasio moral kita sinar. Alhamdulillah, Masjid Al-Ikhlas sudah 3 kali, betul? Ya. Subuh keliling. Mudah-mudahan besok jamaah Al-Ikhlas bisa silaturahim subuh keliling. Amin. Mudah-mudahan bulan besok jamaah Al-Ikhlas bisa silaturahim subuh keliling. Amin. Hafistu bi Rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Da' ma yuribuka Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. ila ma yuribuka. Hadis rawahu at-Tirmidzi. Hadis yang ke-11 dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Fatimah Az-Zahra, cucu dari jalur perempuan, namanya Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihatihi radhiyallahu anhu, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang bernama Hasan wal Husain, yang menjadi penyejuk hati. Wa'tasimu, berpeganglah kalian pada tali Allah. Wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai, berpecah belah. Kajian kita pada pagi ini cukup ringan, hadis yang ke-11 ya. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang membuat kalian ragu menuju sesuatu yang membuat kalian tidak ragu. Ini melahirkan sifat kehati-hatian, warok. Salat subuh diawali dengan salat qobliyah atau salat sunnah fajar, nilainya lebih baik dari dunia dan isinya. Yakin tidak? Yakin. Kalau yakin tidak. Jadi kita mesti belajar berbuah tanpa harus melihat firqah, tanpa harus melihat sedikit masalah uluhiyah. Ya, setuju? Setuju nggak kira-kira? Setuju. Tanpa harus kita berkukuh tentang uluhiyah. Bapak Ibu jamaah subuh keliling, alhamdulillah sudah hampir 10 tahun sudah terbiasa. Kalau DKM yang bertepatan pakai kunut, kita ikut kunut, betul? Kalau DKM yang bertepatan sebagai tuan rumah nggak pakai kunut, kita juga nggak pakai kunut, betul? Alhamdulillah. Ma'ala yuribuka, kepada sesuatu yang membuat kalian yakin. Kenapa saya bilang yakin? Karena kunut masalah uluhiyah itu perkara sunnah. Dikerjain bagus, nggak dikerjain juga nggak mengapa, betul? Ma'ala yuribuka. Nah ini saya Ustaz, mohon maaf, mau izin ini, saya ngajarin begitu sama jamaah sore. Ya, pokoknya mah kita ikut aja dah. Ya, yang penting subuhnya Berjalan. Yang penting subuhnya Berjamaah. betul nggak kira-kira Ustaz Mundin Majas? Ya. Yang penting subuhnya Berjamaah. 2 rakaat. Coba itu. Kayak fokus itu. bulan Desember kita subuh kelilingnya tanggal 29. Sekaligus informasi aja. Jadi bukan di minggu pertama, bukan di ahad pertama bulan Desember. Kita subuh kelilingnya tanggal 29 Desember. Ya, tanggal 29 kita subuh keliling sekaligus juga sunatan masal. Insyaallah. Tahun depan kita subuh keliling sekaligus kawin masal. Wih.
bersama. Rasio moral kita sinar murni cahaya, padu dengan dakwah. Adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dua-duanya ini gembong kabilah Quraisy. Dua-duanya musuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Uqbah bin Abi Mu'ayth ini para jamaah Rasulullah pernah meletakkan kotoran unta ketika Nabi sedang sholat. Uqbah bin Abi Mu'ayth. An-Nadhr bin Al-Haris dengan Uqbah bin Abi Mu'ayth ini diutus ke Madinah, nemuin pendeta Yahudi. Dan pergi sana. Uqbah bin Abi Mu'ayth dengan An-Nadhr bin Al-Haris. Sampai di Madinah, ketemulah mereka dengan orang-orang Yahudi sedang-sedang. Wahai para rakyat, di negeri kami di Mekah itu ada orang ngaku Nabi, ada orang ngaku Rasul. Kami ini adalah umat yang karena kita tak Nabi dan Rasulan. Apa sih Nabi dan Rasul dan bagaimana tanda? Wah, dijelasin panjang lebar sama pendeta itu. Singkatnya kata pendeta Yahudi, bagi kami orang Yahudi ini mudah sekali mengenal seseorang itu Nabi atau Rasul atau pendusta. Nanti kalau kalian pulang ke Mekah, tanyakan kepada Nabi tersebut, orang yang ngaku Nabi tersebut tentang 3 pertanyaan. Kalau dia bisa jawab 3 pertanyaan tersebut, dia Nabi. Tapi kalau nggak bisa jawab, dia pendusta. Silakan kalian buat apa-apa kepada. Apa 3 pertanyaan itu? Tak ada untuk membuktikan kerasulan dan kenabian. Tanya tentang 3 pertanyaan tersebut. Wah, bagus juga nih. Ayo kita buktikan. Akhirnya dipanggil Nabi SAW. Setelah dipanggil, padanya kita Rasulullah. Maka kemudian Nabi ditanya, wahai Muhammad, kalau memang benar kau seorang Nabi dan Rasul, jawab 3 pertanyaan kami. Apa itu? Pertama, tolong jelaskan kepada kami tentang para pemuda yang menghilang dari negerinya, bagaimana kisah dan keadaan. Yang kedua, ceritakan kepada kami tentang seorang yang berjalan antara timur dan barat mengelilingi dunia. Siapa dan bagaimana kisah. Yang ketiga, jelaskan kepada kami tentang hakikat Ruh. Nabi bisa jawab? Tidak bisa. Nabi tidak bisa jawab. Nabi kita yang mulia tidak bisa jawab. Tapi Nabi SAW yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan ayat, menurunkan wahyu untuk menjawab 3 pertanyaan orang kafir tersebut. Sehingga Nabi bilang, kalau begitu kata Nabi SAW, saya akan jawab 3 pertanyaan kalian besok. Besok. Kenapa Nabi pengen tunggu turun wahyu? Akhirnya sepakatlah orang-orang kafir Quraisy bilang, oke, kami tunggu besok kau jawab 3 pertanyaan. Akhirnya kemudian bubarlah pertemuan tersebut. Nabi tunggu turunnya wahyu. Sampai dengan sore hari, ternyata Jibril tidak datang. Malam hari Nabi tungguin Jibril tidak datang juga. Mungkin besok pagi setelah subuh ditunggu sama Nabi, wahyu tidak turun. Matahari sudah mulai terbit, waktu sudah mulai duha, turun wahyu tidak. Jibril datang tidak. Nabi tunggu sampai siang hari, orang kafir Quraisy sudah nunggu. Mana jawaban Muhammad ini tentang 3 pertanyaan yang kita ajukan? Akhirnya sampai dengan siang hari, wahyu tidak turun. Tapi Nabi tetap sadar gitu. Sampai sore hari wahyu tidak turun. Malam hari pada jam mereka Allah, wahyu tidak turun juga. Besoknya ditunggu lagi hari kedua. Orang kafir Quraisy sudah mulai ketawa-tawa. Hari kedua wahyu tidak turun. Hari ketiga orang kafir yang menyebarkan isu Muhammad pendusta. Ternyata benar kata rahim yang begini. Dia tidak bisa jawab 3 pertanyaan ini. Akhirnya pada jam sedihnya Nabi SAW. Hari ketiga, hari keempat, sampai sepekan ternyata wahyu tidak turun. Sampai 2 pekan wahyu tidak turun. Inilah waktu wahyu paling terlama. Menurut para ahli sejarah itu ada 2 waktu terlama wahyu turun. Jadi wahyu itu turun setiap hari, karena paling lama 2 hari. Itu yang pertama adalah wahyu turunnya dari surat Al-Alaq ke surat Al-Mudaththir. Menurut para ulama itu lebih daripada sebulan. Sehingga Nabi SAW itu gelisah setelah turunnya surat Al-Alaq. Oh, sudah turun wahyu. Nah, yang kedua ini peristiwa 3 pertanyaan orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad, wahyu tidak turun. Setelah 15 hari pada zamannya Nabi Allah, 15 hari. Bayangkan, sebagai riwayat menyebutnya 12 hari. Artinya sekitar 1 pekan. 2 pekan wahyu tidak turun. Tiba-tiba kemudian Jibril datang. Dan ini diabadikan oleh Imam Ibnu Hisham dalam kitab Sirahnya. Jadi beliau menceritakan ini. Jadi ketika Jibril turun,
Lalu kemudian Nabi bilang, sebagaimana Imam Ibnu Katsir juga meriwayatkan ketika beliau menafsirkan surat Maryam ayat 64, riwayat ini beliau sebutkan. Jadi ketika turun kata Nabi SAW, Jibril, kenapa kau baru turun? Sehingga aku berhusnuzon kepadamu, kenapa kau tidak kabarkan? Makanya tidak pertanyaan. Maka kemudian Jibril hanya membacakan satu ayat di dalam surat Maryam, ayat yang ke-64, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, dan tidaklah kami turun kecuali atas perintah dari Rabb. Surat Maryam ayat 64. Jadi Jibril gak ujug-ujug datang kepada para nabi dan rasul. Jibril itu atas perintah Allah. Jadi kalau Jibril tidak datang kepada Nabi Muhammad, bukan karena Jibril tidak mau hadir, karena memang mereka adalah makhluk yang paling taat kepada Allah, sehingga ketika mereka datang kepada Nabi dan Rasul atas perintah Allah, bukan inisiatif pribadi Nabi. Malaikat. Setelah turun surat Maryam ayat 64, Jibril kemudian menjelaskan kepada Nabi tentang jawaban 3 pertanyaan tersebut. Inilah kemudian turunnya surat Al-Kahfi. 2 pertanyaan itu ada di dalam surat Al-Kahfi. Yang pertama adalah tentang para pemuda yang menghilang dari negerinya. Itu kisah tentang Ashabul Kahfi. Dan Allah jelaskan banyak sekali di ayat 9 sampai 26. Itu kisah tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu adalah kisah tentang para pemuda yang memiliki keimanan yang kuat, tinggal di sebuah negeri yang mayoritas penduduknya adalah kafir termasuk raja. Sehingga kemudian mereka keluar meninggalkan negeri mereka, dan kemudian mereka beristirahat bersembunyi di dalam gua. Allah tidurkan mereka ratusan tahun, 309 tahun, 309 tahun. Jawaban yang kedua tentang seorang yang berkelana antara timur dan barat mengelilingi bumi. Siapa? Kisahnya itu ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 98, yaitu Dzulkarnain. Salah seorang raja yang diberikan kekuasaan oleh Allah SWT, hampir separuh dunia, 2/3 dunia mungkin dikuasai oleh Dzulkarnain. Dzulkarnain ini masih muda pada zaman itu. Beliau itu wafat belum usia 40 tahun. Jadi usia 20 tahun belum melakukan dunia. Yang ketiga pada zaman kalau kita pastikan, jawaban yang ketiga terkait dengan hakikat turun. Allah SWT menurunkan surat Al-Isra. Jadi bukan di surat Al-Kahfi, tapi di dalam surat Al-Isra ayat 85. Ayat ini juga nanti ditanyakan oleh orang-orang Yahudi ketika Nabi hijrah ke Madinah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbik. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Maka jawaban yang ketiga ini menyebutkan bahwa ruh itu adalah hakikat yang sulit untuk dijelaskan. Kenapa ini adalah urusan Allah SWT? 3 pertanyaan itu terjawab. Tapi apakah kemudian orang kafir beriman? Enggak. Makanya para jamaah dari Allah ada pertanyaan yang ingin mencari pengetahuan, mencari kebenaran. Ada pertanyaan yang ingin menguji saja, menghinakan. Tujuan bertanya itu untuk menghinakan. Ini tujuan orang kafir bertanya itu untuk menghinakan Nabi, bukan mencari kebenaran. Kalau mencari kebenaran mereka beriman. Makanya ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu sama saja, itu diperingatkan atau tidak, mereka tidak beriman. Nah ini salah satunya di antara orang kafir yang tidak beriman. Dikasih hujah terkait dengan jawaban Al-Quran, mereka tidak beriman. Ya. Ada nggak? Boleh. Dua orang bapak. Kalau nggak ada biar diwakilkan aja. Ya. Mohon izin kepada kepentingan kita doa bersama ya, dan dengan berdoa kepada seluruh DKM kita sendiri foto bersama dahulu ya. Kita sinar murni cahaya, padu dengan dakwah jalan yang mulia. Berjuanglah untuk bangsa dan agama.
Getarkan hati lawan dengan kata bijak. Perjuangan suci tiada pernah goyah. Paduan suara membangkitkan semangat. Lantunkan doamu dalam kalbu yang tak lelah. Bangunlah kesadaran dalam dada. Rasio moral letakkan di puncak. Untuk bangsa dan kaum kita berjaya. Lantunkan doamu dalam kalbu yang tak lelah. Arahkan pandangan jauh ke depan. Jalan yang lurus harus kita tempuh. Dengan iman dan rasio yang kita pegang, tiada yang bisa menggoyahkan niat yang tulus.